Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, nak. Oh, ini Meli ya, duduk, nak. Ya, Bu. Kamu tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Saya kurang tahu, Bu. Tapi saya merasa saya melakukan kesalahan dan saya ingin memperbaikinya, Bu. Nah, iya, jadi di sini kita akan melakukan konseling individu, di mana ibu sebagai konselor yang akan menyelesaikan masalah yang kamu alami. Dan kamu, Meli, sebagai klien yang mempunyai masalah yang ingin masalahnya diselesaikan. Nah, tadi kamu bilang kamu takut menceritakannya sama ibu. Coba kenapa kamu takut? Ya kan saya baru pertama kali nih, Bu, dipanggil ke sini. Jadi saya takut dimarahi oleh Ibu, gitu. Oh, karena itu rupanya. Begini ya Meli, Ibu jelaskan sedikit. Jadi di sini hanya ada Ibu sama kamu di ruangan ini. Dan ada 3 asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Di mana asas itu hanya Ibu sama kamu yang tahu. Teman-teman sama guru-guru kamu tuh nggak tahu gitu. Kok seperti itu, Bu? Lalu apa lagi, Bu? Nah, yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Nah, ini sangat penting. Jadi jika masalah kamu harus mau selesai, jadi kamu harus terbuka. Apapun masalah yang kamu alami itu harus kamu ceritakan sama ibu gitu. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana asas ini secara sukarela kamu datang ke sini dan nggak secara terpaksa gitu. Jadi ibu tanya, kamu merasa berat hati nggak ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Malah saya ingin masalah ini cepat selesai dan saya tidak kena poin BK. Bagus kalau gitu. Jadi hal apa yang membuat kamu sering terlambat? Coba ceritakan rutinitas kamu sebelum pergi ke sekolah. Itu karena saya sulit bangun pagi, Bu. Oh, seperti itu. Kamu bangun jam berapa? Terus kemudian jarak sekolah dari rumah kami itu berapa lama? Saya bangun jam 6 pagi. Terus sebelum saya berangkat, saya sarapan dulu. Setelah itu saya naik angkot ke Simpang. Jarak dari rumah saya ke sekolah itu sekitar setengah jam lah, Bu. Kalau pagi kamu dibangunin sama ibu kamu atau tidak? Iya, Bu. Mama saya selalu bangunkan saya. Cuma terkadang setelah saya siap sholat subuh itu saya tidur lagi. Makanya saya terlambat, Bu. Nah, itu masalahnya. Coba Meli kamu pikirkan apa dampak dari kamu yang bangunnya terlambat. Yang pertama nih, Bu, saya jadi buru-buru ke sekolah, buru-buru sarapan, terus sering dimarahi oleh mama saya, terus kemudian terlambat ke sekolah dan jadinya dihukum. Nah, terus apa lagi? Apalagi ya, Bu? Sepertinya itu saja. Yakin, coba kamu pikir dahulu. Dari kamu yang terlambat bangun, otomatis kamu terlambat untuk ke sekolah. Nah, dari ke sekolah kamu itu terlambat, kemudian kamu dihukum oleh Bu Ani. Dari kamu dihukum itu, kamu kan terlambat mengikuti mata pelajaran. Nah, nanti kalau misalnya kamu mau ujian ulangan atau ujian akhir, kamu kan nggak tahu. Bisa saja nilai raport kamu itu turun, padahal kamu termasuk siswa yang pandai. Wah, ya juga ya, Bu, saya baru kepikiran. Ya pasti, makanya itu kamu harus mengubah pola tidur kamu, kemudian kita akan mencari alternatif apa untuk menyelesaikan masalah ini. Tuh. Iya, Bu, biasanya kalau mau bangun pagi itu menggunakan alarm. Terus apa lagi? Minta tolong mama saya untuk bangunkan lebih pagi. Terus apa lagi ya, Bu? Kalau untuk alarm bisa juga, cuman kan kamu kalau pagi udah dibangunin sama ibu kamu gitu. Berarti setelah saya bangun subuh pagi itu saya tidak boleh tidur lagi ya, Bu, biar supaya tidak terlambat sekolah. Nah iya, itu masalahnya. Karena kamu yang udah dibangunkan oleh ibu kamu, tetapi kamu setelah sholat subuh langsung tidur lagi. Kemudian kamu bersiap sekolah, jarak dari rumah kamu yang lumayan jauh, kemudian kamu yang nunggu angkot lagi, itu yang membuat kamu terlambat ke sekolah. Iya juga ya, Bu, pantas saja saya terlambat. Apakah ayah kamu pergi kerjanya pagi-pagi, Meli? Ya, Bu, ayah saya berangkat pagi untuk pergi kerja sekitar jam 7 lah. Nah, itu juga bisa jadi solusi. Kamu setelah bersiap, kamu ikut ayah kamu. Jadi kan itu hemat ongkos, hemat waktu. Gitu. Jadi kamu tidak terlambat lagi untuk ke sekolah. Wah, ya juga ya, Bu. Mulai besok saya setelah bangun subuh saya tidak tidur lagi biar tidak terlambat sekolah. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita udah tahu ya apa masalah yang kamu alami. Kemudian kita juga udah cari tahu alternatif apa gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Begitu. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah kamu melakukan konseling individu ini?
Saya merasa lega, Bu, dan juga saya tahu dampak dari saya sulitnya bangun pagi ini. Jadinya saya terlambat sekolah dan saya ketinggalan pelajaran dan dihukum oleh Ibu Ani. Nanti ibu akan melihat perubahan kamu selama seminggu ini. Jika kamu tidak melakukan perubahan, nanti kita akan melakukan konseling yang kedua. Tapi lebih baik kamu berubah gitu kan. Jadi kamu tidak terlambat lagi ke sekolah, tidak dihukum, dan nilai rapor kamu tidak turun. Baik, Bu, kalau gitu saya akan berubah. Ya sudah, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, nah, waalaikumsalam.